Dalam video ini saya akan share mengenai apa yang menjadi fokus utama dan bagaimana kita memastikan sebagai seorang CEO itu fokus waktu kita, ya. Karena saya sebagai CEO, sebagai business coach, sebagai business advisor, consultant, saya melihat banyak sekali pengusaha-pengusaha, pembisnis yang waktunya habis, mereka semua banyak dikerjakan, ini itu semua dikerjakan sehingga fokusnya tidak maksimal. Nah, saya ingin menekankan kepada Anda bahwa zaman sekarang pasti kita banyak tantangan, banyak challenge, banyak hal-hal yang harus kita perbaharui, tingkatkan, inovasi, dan sebagainya. Apakah Anda merasakan seperti itu? Sebagai pemilik bisnis, sebagai CEO tentunya. Nah, jadi dalam video ini saya ingin memudahkan Anda, semoga dengan framework ini lebih memudahkan Anda untuk Anda bisa memfokuskan pekerjaan Anda. Karena saya percaya sebagai pemilik bisnis pastinya tidak mudah, apalagi zaman sekarang, banyak sekali yang harus kita lakukan, ya. Memang di dalam bisnis kita terlihat baik-baik saja, tapi bisa jadi kalau kita tidak fokus kepada hal-hal yang harusnya kita fokus, bisa jadi perkembangannya mungkin melambat. Begitu kita melambat sedikit, orang lain ataupun bisnis lain sudah mulai masuk dan mungkin banyak hal-hal yang harus kita terpaksa, ya mungkin kehilangan omset, kehilangan penjualan, dan sebagainya, ya. Dan itu yang kita tidak inginkan, right? Apalagi kita inginkan agar bisnis kita teruskan berkembang. Nah, jadi dalam video ini saya fokuskan pada begini. Kalau Anda lihat di gambar ini, ya, ini mau di bisnis apapun ya, basically ya. Saya ingin memudahkan Anda saja bahwa namanya bisnis itu ada beberapa hal yang harus kita fokuskan. Pertama adalah sales, lalu operation, finance, ya. Nah, marketing, saya tempatkan marketing di sini. Jadi marketing itu dengan marketing besar sekali ya. Kalau saya bicara marketing berarti juga termasuk branding. Jadi brand buat perusahaan Anda itu dari marketing, ya. Operation adalah memastikan bagaimana operation dalam bisnis Anda, distributor tadi, memastikan produknya tersedia, stoknya juga fast moving dan slow movingnya juga jelas gitu ya. Mana produk-produk yang memang bisa lebih ada di tingkatan high demand-nya yang mana gitu kan. Bagaimana penanganannya, itu semua operation. Ya, di gudang seperti apa, bagaimana pengaturan barangnya, maintenance produknya gitu kan. Itu semua ada di gudang. Finance memastikan ya tadi ya, keuangan dan semuanya, cash flow, pembelian, pembayaran dan semuanya itu di finance. Nah, ya, ini semua itu dikerjakan oleh tim. Ya. Jadi saya sebutnya tim itu adalah melingkupi semuanya. Ya. Melingkupi semua. Marketing juga ada timnya. Ya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda bagian dari timnya? Atau Anda, saya semua coach, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, ini saya, semuanya saya, ya. Nah, itu yang saya lihat banyak terjadi. Pemilik bisnis semuanya dia merangkap pekerjaan. Jadi di struktur organisasi saya, semuanya banyak sekali. Apakah Anda merasa seperti itu? Nah, jadi di sini saya ingin sampaikan kepada Anda begini. Apakah harus semua saya? Ya tentu tidak, ya. Jadi bagaimana? Jadi saya bagi dua begini, ya. Operation, finance, itu wajib Anda. Ini wajib Anda. Ya, ini wajib Anda. Maksudnya Anda itu adalah, saya wajib luangkan banyak waktu di sana. Kenapa? Karena operation itu menyangkut hal-hal yang kalau Anda di bisnis tadi distributor, contohnya adalah ketersediaan barang, stok yang jelas, expiry date kalau makanan gitu ya, expiry date yang jauh, ya kan, produk-produk yang fresh. Itu memastikan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan juga memberikan Anda repeat order. Kalau pelanggannya puas, customer-nya happy, mereka akan repeat terus. Tapi kalau mereka nggak happy dengan service Anda, pelayanan Anda, bagaimana mereka akan repeat? Pengiriman Anda ke customer itu penting di operation. Jadi operation menyangkut gudang, pengiriman, stok, dan sebagainya. Ya, supply chain itu semua di operation. Finance juga penting. Jadi bagaimana pembayaran Anda ke supplier, jangan sampai terlambat. Supplier pada mengeluh karena bisnis Anda terlambat bayarnya, ditagih-tagih lama gitu kan. Udah di hari H-1 baru udah mepet-mepet baru bayar. Udah bayar cicil-cicil. Janganlah menyulitkan supplier, ya. Tapi kalau kita nagih customer maunya cepet-cepet, ya kita harus balance juga. Kita bayar juga on time, kita minta dari customer juga on time. Nah, itu juga penting. Jadi finance memastikan pembayaran ke supplier, ya, kita juga mendapatkan pembayaran dari customer itu juga sesuai. Jadi cash flow-nya terus lancar. Jadi Anda wajib ada di sini. Profit ada di sini, ya kan? Memastikan bisnisnya semakin hari semakin profit, semakin bisa menguntungkan buat bisnis Anda, buat karyawan-karyawan Anda pun tetap mereka bisa lebih sejahtera di sini. Ya, jadi wajib Anda. Apakah Anda harus turun sampai ke bawah? Ya enggak juga. Ada timnya,
ada posisi-posisi tertentu yang membantu Anda untuk memastikan operation dan finance jalan dengan maksimal, supaya memastikan tim Anda, customer Anda happy, dan reputasi dari bisnis Anda bisa lebih strong, karena reputasi itu penting, ya. Jadi Anda wajib di sini, tapi tidak perlu harus turun sampai ke bawah. So, setelah operation dan finance, ini tim, ya. Tim juga ada aturannya pastinya. Aturan kerja, aturan absen, aturan mungkin SOP, ya, mungkin juga di struktur bagaimana caranya setiap hari harus kerjain apa, prioritas pekerjaan seperti apa, monitoringnya bagaimana, semua itu juga ada aturannya, ada sistemnya. Jadi di sini wajib Anda harus lakukan. Kenapa? If you don't focus in this, timnya juga nggak jelas, Anda juga bingung, dan ini semua adalah reputasi dari bisnis Anda. Bayangkan begini, contoh, customer telepon ke kantor Anda, selamat pagi. Terus timnya bilang, pagi, siapa ini? Nah, itu kan langsung reputasi bisnis Anda. Ya, telepon operator, selamat pagi, ini dengan kantor PTSYZ. Ya betul Pak. Saya bisa tahu di sini kalau membeli barang ini gimana? Mohon maaf Pak, saya nggak tahu Pak. Nah, itu kan tim. Ya, merepresentatifkan bisnis Anda. Berarti kalau Anda tidak memastikan timnya bisa menjalankan SOP dengan benar, itu simple things. Itu udah langsung reputasinya kurang baik di mata customer. Ya, nah itu wajib ada Anda. Oke? Nah, terus marketing bagaimana, Coach? Marketing juga penting. Betul, marketing penting, sangat penting. Tapi marketing itu saya rasa Anda bisa outsource. Maksudnya bisa kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang bisa fokus ke mengangkat brand Anda, mengangkat mungkin website Anda, mereka bikin desainnya, mereka punya konten-konten yang dengan copywriting yang bagus. Anda bisa memberikan bahan-bahan ke perusahaan tersebut untuk bisa berkolaborasi, untuk mengangkat konten, untuk mengangkat misalnya reputasi dari, misalnya Anda perlu dokumentasi pada saat Anda melakukan misalnya pekerjaan Anda, ataupun pada saat misalnya Anda mendeliver produk-produk Anda kepada customer, perlu didokumentasikan, perlu diangkat di konten. Itu bisa kerjasama dengan perusahaan yang memang fokus di marketing ataupun mengangkat brand Anda. Don't have to use the team, mungkin, ya, tapi ini bisa di-outsource-kan. Bisa nggak punya in-house marketing sendiri? Ya bisa saja. Tapi basically, apakah Anda terlalu banyak? Ya, kalau tidak terlalu banyak, Anda punya tim khusus yang memang misalnya punya satu produksi marketing, punya studionya, punya mungkin satu sistem untuk bikin konten, ya itu boleh saja. Tapi bisa juga Anda outsource dengan perusahaan marketing ataupun social media marketing yang bisa membantu Anda untuk mengangkat brand Anda, mengangkat reputasi dari produk Anda dan sebagainya. Juga terus-terusan mengangkat awareness di social media, di digital dan sebagainya. Itu bisa Anda kerjasamakan. Jadi tidak perlu Anda 100%, bisa outsource, work smart marketing. Ini wajib Anda. Ya, dan hasil dari ini bisa didokumentasikan di marketing, dan itu yang akan bisa membuat awareness-nya lebih bagus. Kenapa? Karena berdasarkan apa yang sudah terjadi di sini, mereka dokumentasikan, bukan hanya mengangkat persepsi. Hati-hati, kadang-kadang saya lihat pebisnis tuh suka persepsi saja. Wah, di sosial media bagus, di websitenya bagus, begitu kenyataan telepon ke customer service, responnya lambat, atau mungkin banyak hal-hal yang pertanyaannya tidak dijawab dengan baik dan sebagainya. Itu macam-macam terjadi, ya. Jadi bisa terjadi gara-gara mungkin bagus secara marketing, bisa jadi secara operationnya kurang bagus. Itu juga kurang bagus di mata customer, ya. Nah, ada satu divisi lagi yang namanya divisi sales. Nah, divisi sales gimana? Ini juga penting. Pertanyaan, apakah perlu ada Anda di situ? Ya, kalau ada Anda di situ boleh saja. Boleh saja. Tapi coba lihat waktu Anda di mana-mana, ya. Dan akhirnya fokusnya bingung. Ibaratnya kalau kita lihat orang pemain sirkus yang melempar itu ya, bola ataupun apa, itu kan paling banyak berapa banyak sih yang bisa dia lempar dalam satu waktu? Ya, kalau Anda bisa melempar 10 ya bagus gitu kan. Sambil kepalanya digerakin gitu dan sebagainya, tangannya juga begini ya bisa saja. Tapi seberapa itu memerlukan latihan, memerlukan satu penguasaan, fokus dan sebagainya. Terlalu lelah. Dan kita tidak bisa seperti itu kalau bisnisnya mau besar. Kita harus bisa collapse, harus bisa leverage. Jadi sales. Coach, ini kan penting, sales, penjualan. Betul, penjualan penting. Pertanyaan, Anda sudah lelah di sini. Ini harus Anda fokus juga. Iya, Coach, saya juga punya sales team. Sales team. Punya. Betul. Saya udah pakai sales kok. Tetap untuk divisi saya sudah ada salesnya. Iya. Pertanyaan, apakah maksimal penjualannya? Apakah Anda happy
dengan target penjualan yang mereka capai saat ini? Apakah Anda happy dengan pencapaian dari performance setiap sales team Anda? Banyak yang saya lihat bahwa pebisnis bilang, wah, dari potensi yang ada, tim sales saya itu tidak maksimal. Bahkan menangani customer aja tetap harus saya yang turun. Jadi saya bayangin, saya masih nanganin customer sendiri, masih ke operation, masih ke ini, semua masih sama saya. Dan saya pikir, saya lepas aja lah yang finance, kasih orang finance aja. Iya, bisa saja. Bisa saja. Ini aja saya turun. Pertanyaannya adalah, Anda turun jadi sales lagi. Ya, sementara operation, Anda lepas kadang-kadang ke manager operational. Padahal ini menyangkut reputasi dari customer, reputasi dari bisnis Anda. Anda jadi sales. Iya, tapi kan kalau saya jadi sales juga, saya kan melayani customer dengan baik. Iya, betul. Tapi balik lagi, Anda jadi customer, jadi sales boleh, tapi berapa banyak customer yang bisa Anda tangani? Sementara tim sales Anda kurang kuat, dan Anda harus ini semua. Ya, jadi yang saya lihat begini, apakah saya juga bisa outsource aja tim salesnya? Artinya bagaimana? Cari aja, ya, cari aja, atau latih aja mereka dengan orang yang memang jago untuk jualan. Ya, jago untuk jualan. Jadi Anda memiliki tim sales yang kuat. Ya, setiap mereka mengunjungi customer atau mereka misalnya prospecting, closing terus kan gitu. Ya, daripada Anda pusing semuanya, Anda fokus di sini aja. Sementara orang salesnya dilatih saja, dibentuk saja dengan orang yang memang jago closing, orang jago sales kan begitu. Jadi waktu Anda fokus di sini, ya marketing juga bisa di-outsource, sales juga sebetulnya bisa di-outsource-kan sebetulnya. Jadi bayangkan Anda punya tim sales yang sangat strong karena Anda sudah punya kerjasama dengan satu bisnis, bisa jadi satu coach yang memang jago banget jualan, ya, closingnya tinggi, ratingnya, conversionnya tinggi, Anda bisa leverage saja. Dengan demikian, waktu Anda akan banyak di sini. Dengan banyak di sini, kekuatan bisnis Anda semakin bagus, produk inovasinya semakin bagus, operation pelayanannya juga bagus, servisnya bagus, customer semakin happy, dan tim sales Anda jago-jago semua untuk closingnya. Isn't that good? Coba bayangkan. Coba Anda bayangkan di gambar ini. Ya, coba Anda pikirkan. Marketing basically itu cuma mengangkat konten dan sebagainya, bikin sebuah lead generation system. Bisa jadi gara-gara salesnya bagus, mereka punya sistemnya lebih bagus. Kenapa? Karena sudah terbukti, sudah proven. Dia juga lebih mudah membuatnya. Kenapa? Karena it's proven already. Ya, kalau ininya nggak bagus, ini juga bingung ngangkat kontennya gimana. Ya bisa saja diangkat secara persepsinya bagus, cuma kan tidak terbukti. Before afternya nggak ada. Tapi kalau ininya bagus, ininya juga lebih mudah, Anda fokus di sini. Bayangkan, peningkatan bisnis Anda seberapa besar. Jadi, kesimpulan buat Anda adalah, you need to do work smart. Jadi, sekali lagi, Anda jangan sampai bekerja terlalu keras. Waktu Anda itu mahal. Jangan sampai Anda tidak punya waktu dengan keluarga. Karena terus-terusan di sini, terus-terusan di sini, terus-terusan di sini, semuanya. Keluarga Anda juga perlu waktu Anda. Keluarga Anda juga butuh perhatian Anda. Anak-anak Anda juga butuh perhatian Anda. Jadi, jangan sampai kerja keras terlalu capek. Fokus kepada yang memang harusnya Anda fokus. Dan yang lain bisa Anda outsource-kan. Oke? Semoga apa yang saya sampaikan ini, saya bisa membantu Anda untuk memperjelas lagi dan membuat Anda semakin lebih fokus kepada bisnis Anda. Karena kalau Anda fokus, saya yakin dan percaya bisnis Anda akan sukses. Saya Hendra Hilman, sukses selalu dan salam pengusaha.